Dengan adanya pembuatan prototipe roket Erhan 450 kali ini ditunjukkan untuk menyempurnakan desain propulsi roket atau perubahan komposisi propellan dan isian ignition serta desain struktur roket, dimensi ablatif material pada nozzle roket ketika diluncurkan pada target sasaran. Indonesia sebagai negara militer dengan sikap non-blok, tentunya kekuatan alutsista tempur atau dengan kemajuan industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu bagian dari kekuatan militer Indonesia. Sebab Indonesia sebagai negara non-blok memilih untuk tidak berpihak pada negara lain ataupun bergabung terhadap beberapa negara aliansi militer terkuat di dunia. Namun di salah satu pilihan ataupun kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia dalam menyikapi seluruh negara di dunia, baik yang melakukan konflik ataupun tidak sama sekali, adalah salah satu hal yang patut dicontoh oleh seluruh negara di dunia. Sebab menjadi negara non-blok artinya memilih untuk tidak bermusuhan terhadap semua negara. Hal tersebut terlihat jelas ketika beberapa negara militer di dunia mulai menggunakan pengaruh militernya bersama negara-negara aliansi mereka. Misalkan saja seperti yang terjadi pada pertempuran atau invasi Rusia terhadap Ukraina, di mana negara aliansi seperti yang tergabung dalam anggota NATO dan Uni Eropa lebih cenderung berpihak kepada Ukraina dengan melakukan suplai alutsista tempur ketimbang mengambil jalan perdamaian kedua negara seperti Indonesia sebagai negara non-blok. Hal tersebut tentu benar saja sebab berdirinya negara Indonesia sebagai negara non-blok yang tidak berpihak pada negara manapun terlihat jelas ketika Presiden Joko Widodo pasca kunjungan ke Jerman lalu bertolak ke Ukraina dan kemudian ke Rusia di saat Rusia dan Ukraina melakukan pertempuran. Namun Indonesia yang tidak memiliki musuh dengan seluruh negara di dunia membuat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia berjalan lancar tanpa ancaman dari militer negara manapun. Namun tentunya kali ini kita hanya akan fokus membahas pengembangan ataupun kemajuan industri pertahanan dalam negeri di bidang pertahanan roket. Sementara dalam kutipan sumber media informasi militer terkait telah mengabarkan bahwa pengembangan roket darat ke darat Erhan 450 yang dilakukan oleh BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memasukkan ataupun memberikan kabar baik jika tahap kedua dari 4 tahap yang dirancang pada roket Erhan 450 yang saat ini dalam pengembangan telah mengalami kemajuan. Namun fokus pembangunan untuk roket Erhan 450 ini yaitu berdaya jangkau 100 km dan berada pada tahap penyempurnaan desain roket yang ditetapkan roket Erhan 450 dan peningkatan karakteristik motor roket saat diluncurkan ke target sasaran. Adapun penyempurnaan desain tahap kedua roket Erhan 450 ini diharapkan ditunjukkan untuk mendapatkan rancangan motor roket yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam tahap penyempurnaan, struktur roket Erhan 450 dilakukan dengan mempertebal grafik dan nozzle, penurunan laju pembakaran bahan bakar, dan optimasi isian pemburuan api atau kembang api yang digunakan pada pemantik roket. Sebagaimana dalam pernyataan yang disampaikan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Selain itu, materi dalam kegiatan tersebut meliputi pembahasan tentang pengujian propellan dan strukturnya dengan radiografi atau sinar X pada roket Erhan 450 yang telah dikembangkan pada tahap kedua. Dalam tahap pengujian tersebut dilakukan pula pengujian struktur propellan yang dilakukan dengan cara penyinaran dengan sinar berenergi tinggi atau sinar X, di mana sinar ini dapat menembus benda uji dan membentuk bayangan pada radiografi film.
Selain itu, dalam pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa pada kesempatan itu juga dibahas setelah perencanaan kegiatan uji statistik serta pengerjaan di laboratorium, yakni kegiatan pengetesan proses deklarasi atau pengetesan kekerasan. Dengan adanya pembuatan prototipe roket Erhan 450 kali ini ditunjukkan untuk menyempurnakan desain propulsi roket atau perubahan komposisi propelan dan isian ignition, serta desain struktur roket, dimensi ablatif material pada nozzle roket ketika diluncurkan pada target sasaran. Sementara di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi terkait, mengutip bahwa Perkayaan Ahli Madya PRTR atau Pusat Riset Teknologi Roket BRAIN Wiwik Utami Dewi mengungkapkan bahwa hasil uji statistik roket standar MX-100 yang telah dilakukan sebanyak 9 kali hasilnya menunjukkan bahwa desain baru tersebut bekerja dengan baik. Karena pengujian pada roket standar MX-100 sudah berhasil, maka saat periset atau PRTR BRAIN tengah membuat prototipe roket Erhan 450 dengan skala asli, di mana diameter motor roket 450 mm dengan panjang motor 4200 mm untuk diuji statistik pada akhir Oktober mendatang, sebagaimana pernyataan Wiwik Utami. Selain itu, diharapkan pula jika kolaborasi riset ini dapat memajukan teknologi penerbangan dan antariksa, khususnya di bidang roket, sebab dalam tahap pengembangan roket Erhan 450 ini juga telah menggandeng badan usaha milik negara, yaitu PT Dahana Persero. Sementara di sisi lain, jika proses kedua pada roket Erhan 450 ini telah masuk dalam tahap penyempurnaan hingga uji peluncuran ataupun tahap penyempurnaan keempat, maka bukan tidak mungkin jika militer Indonesia yang semakin kuat dengan adanya dukungan alutsista baru buatan industri pertahanan dalam negeri seperti roket Erhan 122B yang telah resmi memperkuat armada tempur TNI. Selain itu, jika Indonesia telah berhasil menyempurnakan tahap pengembangan keempat pada roket Erhan 450 buatan industri pertahanan dalam negeri, tentunya dapat berkolaborasi dengan roket Erhan 122B yang juga merupakan salah satu produksi industri pertahanan dalam negeri dan tidak lagi bergantung pada alutsista roket buatan luar negeri. Selain itu, demi kebutuhan sebagai alutsista pertahanan militer Indonesia, tentunya Indonesia dapat memperkuat militernya dengan menggunakan roket Erhan 122B dan roket Erhan 450 sebanyak mungkin, atau sesuai kebutuhan alutsista tempur TNI dari ketiga matra untuk terus menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang tak terduga.